Hah, Disney lagi, Disney lagi. Aduh. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, sekarang kita ngebahas mengenai Toy Story kelima untuk teaser trailernya. Yang dimana seperti kalian tahu ya, gue juga adalah anak yang udah tumbuh dengan berbagai macam proyek animasi Disney dan juga DreamWorks. Salah satunya adalah animasinya Toy Story yang satu ini men. Dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, gak gue anggap cuy. Tidak akan saya anggap yang keempat. Karena sekali lagi, yang keempat udah mulai masuk ke era-era feminisme, SJW yang berlebihan. Jadi mana ya, film keempat resmi tidak akan pernah saya anggap, Pak. Mohon maaf ya, gue udah terlalu kecewa. Apalagi dengan film spin-off-nya si Lightyear. Woo! Itu udah penuh dengan agenda SJW, feminisme juga, serta ada LGBTQ. Itu jelas banget, Pak. Untuk film animasi untuk anak-anak ya, itu kacau men, kacau. Lu masukin agenda seperti itu kacau banget sih. Makanya akhirnya film si spin-off-nya Buzz Lightyear ini ya dikecam oleh semua para fans dan juga para netizen di seluruh dunia, termasuk negara Asia. Makanya ya gue sebagai fans yang udah pernah bertumbuh dengan Toy Story ya, gue cuma anggap film pertama 2, 3 doang yang bisa gue katakan sebagai film trilogi penutup untuk kisah Toy Story yang satu ini men. Karena men, kita bisa melihat bagaimanakah aksi petualangan semua para mainan Andy ini ketika mereka menghadapi masalah, ada sebuah konflik begitu menggelegar, bahkan konflik mereka antar persahabatan juga makin diuji. Dari film pertama, kedua, ketiga semuanya oke banget men. Bahkan menurut gue ya, Toy Story itu harusnya sudah mulai ending ke yang ketiga. Yang ketiga, menceritakan kalau si Andy ini udah dewasa, udah kuliah, dan dia akhirnya menyerahkan semua mainan ini kepada pemilik baru. Itu udah closing, Pak. Jangan lanjut lagi. Karena lagi closingnya sakral ini udah menutup sebuah kisah Toy Story yang udah menemani masa kecil kita selama ini, men. Itu dia. Makanya, ya apa ya, film keempat sih gue tahu mereka tuh akan membuat sebuah plot cerita untuk pemilik baru dari si mainan-mainan ini. Cuman kayak merasa kayak aduh, udahlah ya. Makanya di film ketiga tuh gue anggap sebagai sebuah film penutup paling sakral untuk kisah Toy Story yang satu ini. Lanjut film keempat, aduh sampah banget. Lightyear tambah sampah Pak, aduh. Yang kelima gue pengen tahu nih bagaimana hasilnya, karena yang kelima ini katanya akan menghadirkan sebuah suasana baru, plot yang baru, dan bahkan kebanyakan beberapa tokoh-tokoh mainan baru yang akan hadir ke film kelima yang satu ini men, oke? Tapi aku belum tahu bagaimana hasilnya. Dan sekarang pada video kali ini, aku akan mereaction sekaligus akan mereview total untuk teaser trailernya Toy Story kelima yang satu ini, yang akan siap tayang pada tahun 2026. Seperti apakah hasilnya? So, langsung aja kita mereaction sebuah official teaser trailer untuk Toy Story kelima. Sikat coy! Oke, masih teaser ya. Disney! Mantap! Gua pengen tahu nih gimana visualnya nih. There's a package for you. Oke, mainan baru nih. The new toy, mainan baru. Oke. Oke. Oh, the game is over. Oh, ini villainnya. Oke. Oh, oke. Gua paham. Oke. Cukup singkat ya. Yang dimana teaser ini yang gua tangkap tuh adalah mereka akan menghadapi seorang villain yang bernama si iPad ini, Pak. Jadi, seperti yang kalian tahu ya, bahwa di era sekarang udah mulai era digital, era teknologi. Yang dimana kan semua anak-anak zaman sekarang tuh udah bukan mainan-mainan seperti ini lagi, tapi adalah mainan dari berbasis handphone, tablet, iPhone, PC, ya kan? Jadi lebih ke arah ke teknologi banget sih. Dan di film kelima ini yang gue lihat adalah para mainan ini
merasa terancam dengan sebuah teknologi dari tablet, Pak. Yang dimana katanya yang gua dengar adalah tablet inilah yang akan menjadi villain utama di Toy Story kelima yang satu ini. Yang dimana mainan organik akan melawan dari teknologi. Itu adalah si tablet ini, Pak. Yang dimana kan ya, kalian tahu lah ya, anak-anak zaman sekarang beda banget dengan anak-anak zaman dulu. Yang dimana zaman gua dulu ya, di tahun 2000-an awal, semua anak-anak itu mainnya adalah main seperti kayak ya si Woody, si Buzz Lightyear, boneka beruang, segala macam lah ya. Tapi zaman sekarang udah berbeda jauh, Pak. Yang dimana semua anak-anak itu mainnya adalah ponsel, Pak. Ponsel, tablet, internet, YouTube, waduh. Jadi dalam segi bentuk parentingnya, dalam segi bentuk aging juga sangat berbeda banget. Makanya di film kelima ini akhirnya menggambarkan bagaimanakah kekuasaan teknologi itu udah mulai meluas kepada jangkauan anak-anak. Nah, jadi ya, kalau yang gue lihat sih sebuah tema yang menarik. Cuman yang gue harapkan adalah please hilangkan semua tema-tema SJW, hilangkan semua tema-tema LGBT karena itu bikin semua produk Disney jadi hancur, Pak. Film Lightyear udah mulai hancur karena hanya SJW. Toy Story keempat itu adalah sebuah plot cerita sangat maksa banget dan juga nggak penting banget. Sehingga semua orang-orang yang pernah tumbuh dengan film animasi Toy Story ini jadi muak, Pak. Ya iyalah ya, di film ketiga udah mulai bagus gitu loh. Tapi lu maksain jadi sebuah sequel yang gak berguna gitu loh. Jadi ya gue gak tahu ya di film kelima ini akan seperti apa. Tapi yang jelas mengenai film kelima ini akan mengangkat sebuah tema pertarungan antara para mainan organik melawan teknologi di tablet. Nah itu cuy, makanya gue pengen tahu bagaimana hasilnya. Dan semoga aja mengenai plotnya gak ada aneh-aneh. Dan juga bisa memberikan sebuah bentuk pembelajaran kepada para anak-anak zaman sekarang. Dan juga orang-orang yang udah bertumbuh dengan semua kisah Toy Story dari zaman dulu sampai sekarang, cuy. Oke? Karena ya gue juga adalah pecinta film Toy Story. Tapi buat gue sebagai fans ya, jujur, film pertama adalah film yang paling membuat hati gue menangis kecil. Bahkan endingnya cukup, wah, persahabatan begitu mendalam. Dan juga makna yang bisa diambil oleh para orang-orang dewasa dan juga semua kalangan, cuy. Film pertama tuh, makanya, waduh. Ya kita nggak tahu ya bagaimana film kelima seperti apa. Tapi yang jelas ya, please Disney, please ya, jangan sampai-sampai lu mengeluarkan semua tema-tema LGBT untuk film anak-anak. Please jangan stop, oke? Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai official teaser trailer untuk film Toy Story kelima ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup PA kita namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Woo!